guys, sampai di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari I Have a Dragon on My Body. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada Al Asad Al Malik, katanya makin semangat min uploadnya, makin sering lagi. Oke, siap, makin sering kok. Tadinya setiap hari 2 video, sekarang tiap hari 3 video, nambah tuh video. Tapi minggu libur ya. Thank you Al Asad Al Malik buat donasinya. Selanjutnya ada Bocil Panji, katanya, oi bang, lu sering upload, emang lu nggak capek apa bang? Oh jelas capek, cuma nggak apa-apa, serba salah gitu. Gue upload 1 bang, upload 2 bang, gue upload 2 bang, upload 3 bang, gue upload 3 bang, upload 4 bang. Kemarin sekali tuh gue upload 4 bang, upload 5 bang. Tapi gak apa-apa, itu berarti kalian mau nonton terus. Mimin usahain setiap hari upload 3. Thank you ya Bocil Panji buat donasinya. Selanjutnya ada fortgantenghanker.com, katanya mau aku hack akunmu bulan 5 tanggal 11. Mana bang, kok gak dihack? Enggak, canda, jangan. Bercanda aja kamu ih. Jangan ya, fort_ganteng@hacker.com. Tapi thank you ya buat donasinya. Selanjutnya ada Slamfire, katanya semangat upload terus. Siap, bakal semangat terus. Thank you ya Slamfire buat donasinya. Selanjutnya ada Exone, katanya gue nunggu yang kebantai 3 dunia min, gak dibuatin. Chapternya belum lanjut ya guys. Dari komiknya tuh baru 60-an chapter, sekitar 67 ya kalau gak salah ya. Nah Indonesianya itu sampai 59 kalau gak salah. Sedangkan video terakhir kalau gak salah tuh chapternya tuh udah sampai 62 kalau gak salah ya. Jadi Mimin translate sendiri. Tapi kalau translate sendiri itu makan waktu banyak banget. Kalau komiknya lanjut, kita juga lanjut kok, tenang aja. Thank you ya Exone buat donasinya. Selanjutnya ada Wibu Jomblo, katanya sisa abis top up min, buat Mimin beli permen deh. Siap, lumayan buat beli permen. Thank you Wibu Jomblo buat donasinya. Selanjutnya ada Rio Valdi, katanya bang, bikin partnya double terus, jadi semangat nontonnya. Maaf baru bisa donate segini. Sekarang udah gak main double, sekarang 1 hari triple, 3 1 hari. Thank you ya Rio Valdi buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana, cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede, 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Monan berkata, halo salam kenal, namaku Monan. Halo, namaku Suhanlu. Monan berkata, bolehkah aku bertanya kemana kita akan pergi? Suhanlu menjawab, kau nggak tahu? Kami sedang menuju Himalaya. Seseorang berbisik, menurutku anak ini nggak tahu apa-apa. Yang di kiri berkata, bergabung tanpa memakai seragam tim. Tunggu aja untuk dipukuli oleh tim khusus. Menarik. Lalu setelah itu tim musim panas datang. Semuanya langsung berdiri. Seseorang berkata, tim musim panas ini adalah pendatang baru yang jahil. Aku langsung. Lalu Monan melihat ke belakang. Hah? Monan? Kenapa kau di sini? Ternyata itu adalah Nonasya. Dia langsung memeluk Monan. Melihat itu, semuanya kaget. Nonasya berkata, apa kau bergabung dengan tim khusus? Ini hebat. Seseorang berkata, kau terkejut kan? Iya sama, Dewi pasukan kita jatuh ke pelukan anak baru. Aku pasti bermimpi. Sayangnya, sepertinya Xia Lingxuan akan punya kekasih kali ini. Dalam hati Monan, pantas aja gadis kecil ini begitu bersemangat. Ternyata dia ingin menggunakanku sebagai tameng. Monan berkata, Xia Lingxuan, jangan terlalu bersemangat, cepat lepaskan. Nonasya merespon, tidak, lihat, semua orang sangat senang saat melihatmu. Ayo, aku akan membawamu ke area kelas 1. Jadi itu dia yang selalu dibicarakan Xia. Iya, nggak bisa dipercaya, nggak ada yang bisa dikatakan lagi sekarang. Nonasya berkata, kenapa kau berubah pikiran dan bergabung dengan tim khusus? Mona menjawab, aku di sini untuk menghadiri perjamuan. Pasukan khusus umumnya
nggak berpartisipasi dalam perjamuan Cingteng. Hah? Nggak berpartisipasi? Iya, pada dasarnya tugas kita adalah mengamankan perjamuan. Kalau kita berpartisipasi, hasilnya akan kurang memuaskan. Dalam hati Monan, yang kuinginkan adalah tanduk unicorn, hadiah posisi pertama. Jadi aku harus berpartisipasi. Monan, pertama-tama kita akan pergi ke pangkalan sementara untuk beristirahat. Setelah itu, aku akan pergi ke perjamuan Cingteng untuk melihat situasinya. Oke, lalu mereka pun sampai. Saat di sana, ternyata ada kakaknya Nonasha. Seingat Mimin Xialing Mei, Nonasha berkata, "Saudari Chiang, menurutmu siapa yang kubawa ke sini?" "Oh, bukankah ini Mo Chenren? Bukankah kau bilang kau nggak akan bergabung dengan pasukan khusus? Untuk apa kau di sini?" Monan membalas, "Itu seharusnya nggak ada hubungannya denganmu kan?" Nonasha mencoba menengahi. Dia berkata, "Saudari, bisakah kau nggak berbicara seperti itu? Kami juga telah menerima pil darinya. Bagaimanapun juga kau sendiri yang mengambil pilnya. Jika tidak, bagaimana kau bisa memiliki identitas kapten? Jika harus membalasnya, kau sendiri yang harus naik ke tempat tidurnya. Itu urusanku. Jangan bicara melibatkanku." Saudari, tunjukkan rasa hormat ketika kau berbicara. Dan kenapa juga aku harus naik ke ranjangnya? Jangan fitnah kami. Adikku sekarang telah menjadi kapten. Kau awalnya mengabaikannya, tapi sekarang ingin membuat hubungan kembali. Apa kau benar, Mo Chenren? Kau udah selesai bicara? Ling Mei berkata, "Kau hanya kandidat untuk bergabung dengan pasukan khusus. Apa kau pikir kalau kau datang ke sini, kau masih bisa mendominasi sebagai Mo Chenren? Aku perintahkan kau sekarang buka pakaian dan celanamu, kemudian berdiri di sini selama 10 jam. Kau pikir kau siapa? Monan, apa kau secara terang-terangan menantang perintah? Cukup, kakak. Berapa umurmu? Apa kau nggak bisa bersikap lebih dewasa?" Monan direkomendasikan oleh instruktur Qing Luan. "Sekarang aku akan membawanya. Kau nggak perlu ikut campur. Monan, ayo pergi." "Monan, kau pikir kau bisa bergabung dengan pasukan khusus? Aku nggak akan membiarkannya." Sedangkan Xuan Yin, "Monan, jangan pergi." "Ternyata selama ini kau selalu ada di sisiku untuk melindungiku. Seharusnya aku udah bisa menebak bahwa itu kau. Bagaimana bisa aku baru tahu sekarang? Xuan Yin, kau udah sadar. Hebat, hebat. Xuan Yin, kau akhirnya sadar. Apa kau tahu betapa khawatirnya aku? Kakek, maafkan Xuan Yin karena membuatmu khawatir." "Nggak apa-apa. Selama kau sadar." "Kakek, di mana Monan? Kenapa dia nggak datang menemuiku? Ketika kau sadar, kau langsung menanyakan tentang orang luar. Dia yang menyebabkanmu begini. Tentu saja dia udah pergi." "Enggak, dia nggak mungkin pergi begitu aja. Aku ingat." Dalam hati Xuan Yin, Monan sepertinya mengatakan sesuatu tentang menikahiku atau ingin menjadi wanitanya. Apakah itu mimpi? Kakeknya berkata, "Apa yang kau lakukan? Sekarang kau harus istirahat. Monan itu profesor. Dia seharusnya ada di kelas sepanjang waktu." Xuan Yin merespon, "Kalau begitu, aku akan pergi ke universitas. Kakek lihat kan, aku baik-baik aja. Sudah berhari-hari aku nggak masuk kelas. Aku harus segera kembali." Xuan Yin pun langsung pergi. Gedung kaligrafi Monan. Seharusnya Monan sekarang sedang mengajar kelas kaligrafi. Lalu ada yang sedang mengajar. Kaligrafi adalah perwujudan nilai dan bentuk ekspresi budaya berbasis Tiongkok. Oke, itu aja untuk hari ini. Kelas sudah berakhir. Dalam hati Xuan Yin, aku harus bicara apa ketika aku melihat Monan? Lupakan aja. Lalu saat pintunya terbuka dan si guru keluar, ternyata bukan Monan. Ternyata itu adalah Xiangpo. Xiangpo? Di mana Monan? Oh, ternyata temannya Profesor Monan. Dia mau minta cuti dan aku menggantikannya sekarang. Cuti? Mau pergi kemana Monan? Sedangkan Monan masih ada di tempat militer. Monan berkata, "Bukankah kau bilang kalau aku bisa bergabung dengan pasukan khusus untuk berpartisipasi dalam kompetisi Ivy Banquet sebagai perwakilan?" Qing Luan membalas, "Tapi atasnya menolak permintaanmu untuk berpartisipasi dan aku nggak bisa melakukan apapun. Sebenarnya kau bisa berpartisipasi, tapi instruktur Pantalong bersikeras menentangnya. Apa kau menyinggungnya di suatu tempat?" "Bentar, Pantalong kan? Aku akan pergi menemuinya." Orang yang di tengah berkata, "Hei, sepupu, seperti yang diharapkan, anak ini benar-benar datang menemuimu." Monan berkata, "Apakah kau Pantalong? Kenapa kau tidak setuju aku berpartisipasi?" "Lancang! Bagaimana bisa kau berbicara dengan instruktur tanpa rasa hormat?" Pria sembrono yang keluar dari sumur benar-benar gak mengerti apa-apa. Orang-orang seperti itu sama sekali gak memenuhi syarat untuk bergabung dengan pasukan khusus kami. Masih berani bertanya? Udah sangat memalukan. Jika orang sepertimu bergabung dengan pasukan khusus, tapi kau malah ingin berpartisipasi. Qing Luan marah. "Kau..." Tapi Monan menahannya. "Aku bisa membantu pasukanmu mendapatkan posisi pertama." Orang yang di kanan berkata, "Seorang sepertimu membicarakan omong kosong besar tentang posisi pertama." Pantalong berkata,
pasukan-pasukan khusus kami udah mencapai semifinal dan gak perlu bertarung lagi. Kami gak butuh posisi pertama. Hari ini, karena aku untuk memberikan wajah instruktur Qingluan, aku gak akan peduli dengan penjahat sepertimu yang membahayakan Tiongkok. Tapi lain kali aku melihatmu, pasukan khusus kami akan menangkapmu. Jangan harap kau bisa lari, orang yang di kiri berkata. Dengan adanya aku di sini, kau bahkan gak akan bisa bergabung dengan pasukan khusus selama hidupmu. Jika kau melihat pasukan khusus kami di masa depan, kau harus mengambil jalan memutar. Ling Mei berkata, keluar. Pasukan khusus bukanlah tempat yang bisa dimasuki orang sepertimu. Mo Chen-ren, kau lihat, kau akan menyesalinya. Monan pun pergi. Karena aku meninggalkan pasukan khusus, sekarang bagaimana caraku untuk berpartisipasi dalam perjamuan Qingteng? Pertama-tama, aku harus pergi ke aula perjamuan Qingteng dulu, lalu pikirkan caranya nanti. Dalam hati Monan, setelah datang ke Himalaya lagi, seperti tempat ini masih sama seperti sebelumnya. Tiba-tiba, berhenti, ini perampokan. Haha, ternyata itu adalah Mi Chen. Mi Chen, apa kau masih ingin merampokku? Ketika kau tahu kita saling kenal. Hehe, justru karena kita kenal, aku merampokmu. Apakah kau mengikuti nona muda ke sini secara diam-diam? Monan berkata, Nona Lu lama gak bertemu. Qin Sui berkata, bukankah kau bilang kalau kau tidak tertarik? Apa kau kesini ingin menonton kontes seni bela diri? Mi Chen berbisik, Nona, kenapa kau berbicara seperti itu? Bukankah kau berbicara tentangnya setiap hari akhir-akhir ini? Sekarang, dia ada di sini. Kalau kau bersikap seperti ini, bagaimana jika dia pergi? Apakah kau akan menangis? Kau aja yang menangis. Kapan aku membicarakannya setiap hari? Itu kau, iya kan? Aku hanya menyebutnya sekali atau 2 kali. Oh ya, BTW, Monan, kau mau pergi kemana? Monan menjawab, aku ingin berpartisipasi dalam perjamuan Qingteng. BTW, apakah keluarga Lumu juga datang untuk berpartisipasi dalam perjamuan Qingteng? Mi Chen berkata, saudara Monan ternyata datang ke sini untuk berjamuan. Terakhir kali kau menolak kami. Jadi wajar kalau nona muda kami marah. Qin Sui berkata, tentu saja. Itu karena saat itu aku harus berpartisipasi untuk seseorang. Tapi sekarang nggak lagi. Qin Sui berkata, benarkah? Kalau begitu, kau sendirian sekarang. Kau tidak mewakili siapapun. Iya benar sekali, saudara Monan. Jika sekarang kau tidak mewakili siapapun, kenapa nggak menerima tawaran kami? Bagaimana kalau kau berpartisipasi atas nama keluarga Lu kami? Jika hadiah untuk tempat pertama untukku, aku bersedia mewakili keluarga Lumu. Tapi bukankah perjamuan ini dimulai besok pagi? Apakah keluarga Lumu masih bisa berpartisipasi? Qin Sui berkata, besok, salah satu perwakilan dari keluarga Lu kami akan mengalami diare dan tidak bisa berpartisipasi. Setelah itu, aku akan mengusulkanmu untuk menggantikannya. Seorang Monan aja dengernya sampai kaget. Tapi kualifikasi apa yang bisa membuatku mewakili keluarga Lu? Aku tahu, sebagai tunangan aja. Siapa yang tunangan? Mi Chen, kau cari mati. Kau adalah orang asing. Kalau kau ingin berpartisipasi, kau akan berpartisipasi sebagai guruku. Baiklah, aku akan menerimamu sebagai muridku dan berpartisipasi sebagai gurumu. Selamat, karena telah menjalin hubungan cinta antara guru dan murid. Mi Chen, aku akan menghukummu karena berbicara omong kosong. Nona, aku salah, maafkan aku. Monan nyimak, dia berkata, aku gak menyangka akan berpartisipasi dalam perjamuan Qingteng dengan cara ini. Lalu kita langsung lompat ke tempat kompetisi perjamuan Qingteng. Langsung di hari dimana perjamuannya dimulai. Semua orang berkumpul. Ada sebanyak 64 keluarga yang datang ke sini dari seluruh negeri. Sepertinya perjamuan Qingteng ini gak sederhana. Orang yang di kiri berkata, sayang sekali, wanita muda itu sungguh semakin egois. Dia memilih seorang anak yang gak dikenal untuk mewakili keluarga Lu. Orang yang di kanan menambahkan, apa boleh buat, pemimpinnya hanyalah seorang bocah perempuan. Kau gak melihat dia membuat Lu Cie keluar dengan membuat 3 bungkus obat pencuci perut di makanannya. Sungguh malang. Perwakilan yang rambut hijau berkata, sepertinya kompetisi seni bela diri hari ini tergantung sepenuhnya pada Lu Tian dan juga Lu Qinli. Qin Sui tampak kesal. Monan bertanya, ada apa? Monan, kau harus menghiburku nanti atau secangkir tehku akan sia-sia. Dalam hati Monan, dia diberi minuman teh untuk bersaing. Patria keluarga Lu lainnya sepertinya memiliki pandangan yang buruk terhadapku. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Semuanya, namaku Nangong ya. Aku adalah salah satu instruktur dari tim khusus Qinglong. Selamat datang di perjamuan Qingteng. Semua yang hadir di sini adalah sosok yang menarik dan berpengaruh. Kalian semua seharusnya mengerti bahwa ada hidup dan mati di arena pertarungan. Jadi jika ada yang keberatan, katakan sekarang. Nah, karena nggak ada yang keberatan, mari kita mulai. Perhatikan, dari depan setiap keluarga ada 3 lentera. Dan setiap lentera menandakan pemain yang berkualitas. Jika menang, maka akan lanjut ke ronde berikutnya. Jika dikalahkan, lampu akan mati. Sekarang, tolong kirim pemain kalian. Di 2 game pertama, Lu Tian
Lu Chinli akan maju duluan. Baik Patriark. Berikutnya adalah 2 orang yang dikirim oleh keluarga lu. Patriark, kami mau menangkan 2 pertandingan. Oke, kerja bagus. Baiklah. Untuk game ketiga, anak dengan nama keluarga Mo akan maju. Bertahanlah selama 10 detik. Buset. Selama 10 detik katanya. Buset bos, itu sampai habis juga dijabanin. Pertarungan dimulai. Lawannya memberi hormat. Dia berkata, Wu Kaike dari ibu kota Tianfu. Siapa nama orang yang akan bertarung denganku? Mona berkata, jangan banyak bacot Jir, skui aja cok. Translatornya nih cok apa sih? Tapi gak apa-apa, menghibur. Ini bagus sekali. Aku ini sebenarnya gak ingin mempermalukanmu, tapi kau yang meminta. Orang itu langsung berubah menjadi Hulk, tapi gak hijau. Yang di kiri berkata, buruk, apakah dia di puncak Huachin? Ya Tuhan. Yang di kanan berkata, ini akan membuat malu keluarga lu. Aku khawatir dia gak akan bisa bertahan dalam 10 detik. Lalu dia menyerang menggunakan skill Raja Harimau Putih. Tapi Monan seperti biasa ditampar cok. Perwakilan keluarga lu menang. Tidak buruk, hebat. Orang itu pun terpental keluar arena. Orang yang di kiri berkata, harus kukatakan, Nona memiliki visi yang bagus. Yang di kanan menambahkan, kemenangan penuh di babak pertama. Ini akan menjadi keuntungan besar untuk babak selanjutnya. Babak pagi berakhir. Dari 7 keluarga, 3 dari mereka dikalahkan dan keluarga lainnya melaju ke babak selanjutnya. Chinsue berkata, tampaknya kata-katamu bisa dipercaya. Tehku jadi gak sia-sia. Mona merespon, baguslah kalau kau senang. Tiba-tiba seseorang berkata, hei, aku dengar seseorang yang ditendang oleh kami telah berlindung di keluarga lu. Aku gak percaya pada awalnya, tapi tampaknya sekarang itu benar. Keluarga lu sedikit mengecewakanku. Apa gak ada yang bisa mewakili keluarga lu? Orang itu ditendang keluar oleh pasukan khusus kami, tapi di sini dia diperlakukan seperti harta karun. Instruktur Pan, sulit untuk bisa melihatmu di sini. Kau bilang Monan adalah orang yang gak diperlukan oleh pasukan khususmu. Ling Mei berkata, itu benar. Kalau tidak, bagaimana bisa dia di sini? Apa mungkin kau nggak tahu apa yang dilakukan orang ini di Jiangnan? Chinsue membantah. Cukup, pasukan khususmu itu terlalu banyak menipu orang. Sepertinya keluarga lu memiliki seorang putri yang sangat baik. Karena kita nggak diterima di sini, ayo pergi. Patriark keluarga lu berkata, garis kecil itu hanya bercanda. Apa instruktur Pan ingin menikmati secangkir teh spiritual? Aku akan menyiapkannya untukmu. Tidak perlu. Mereka bertiga pun pergi. Orang yang di kiri berkata, kenapa kita nggak mengusir Monan aja? Kita nggak bisa membiarkan orang seperti itu mewakili. Orang yang di kanan merespon, benar, akan menjadi tidak baik jika kita menyinggung masukan. Mengusir Monan? Aku ingin lihat siapa yang berani melakukannya. Kalau kau berani mengatakan hal yang buruk tentang guruku, jangan salahkan aku karena nggak berbelas kasih. Katakan sekali lagi, maka aku pukul kepalamu dengan cangkir teh. Orang yang di kiri berkata, wanita itu sepertinya sangat marah kali ini. Yang di kanan berkata, shh, berhenti bicara. Apa kau mau kena marah? Ini 2 orang apa sih? Gue emosi dengernya. Mona berkata, terima kasih banyak. Itu harus. Setelah pertandingan pertama sebagai pemanasan, selanjutnya adalah kompetisi antara para elit keluarga besar. Tidak banyak yang bisa aku katakan. Langsung aja kita mulai pertarungannya. Orang dari kompetisi pertama, perwakilan yang dikirim oleh keluarga Lu, Monan. Di sisi lain adalah perwakilan dari tim khusus Lou Che. Dalam hati Monan ditemukan di pertarungan pertama. Sepertinya kompetisi ini emang diatur secara khusus oleh Pantalong. Dengarkan, dalam 10 pukulan, kalau kau masih berdiri, aku akan menganggap kau menang. 3 pukulan, kalau kau masih sadar, kau menang. Arogan. Lalu dia menyerang menggunakan api hitam ganas. Lalu Monan memunculkan Chi Shield atau perisai Chi 14 tangan. Dan Monan berhasil menangkapnya menggunakan skill penghancur bintang. Sial, kenapa Lou Chi berdarah? Apakah dia terlalu keras menggunakan kekuatannya? Hei bodoh, cepat bertahan. Dan ini adalah pukulan ketiga. Kompetisi berakhir. Pemenangnya adalah keluarga Lu. Patriark keluarga Lu menghampirinya. Menang. Menang. Si rambut keriting berbisik, gerakan apa yang dilakukan Monan barusan? Apakah itu benar-benar seni bela diri kuno? Temannya merespon, entahlah, dia benar-benar aneh. Ini ceritanya Ling Mei lupa ganti warna rambut kah? Dari tampangnya mirip Ling Mei, tapi warna rambutnya beda. Tapi kayaknya nggak ada kan cewek yang kayak gini di militer. Ya anggaplah dialah. Wanita ini berkata, aku nggak menyangka dia menang dalam 2 gerakan. Prajurit yang di kiri berkata, pengkhianat ini, beraninya dia seenaknya. Dia akan membayar 10 kali lipat di pertandingan berikutnya. Pertandingan babak kedua pun berakhir. Di pertandingan selanjutnya, pemain akan menarik undian untuk menentukan lawan mereka.
Dan sekarang giliran Monan. Karena jumlah pemain ganjil, pemain nomor 1 mendapat perlakuan khusus dan langsung menuju ke babak berikutnya. Kemudian, silahkan angkat tangan Anda untuk pemain yang mendapat nomor pertama agar kita melihat siapa yang cukup beruntung. Itu aku. Ternyata itu Monan. Bagaimana mungkin dia? Mustahil. Pasti ada yang salah di sini. Monan berkata, apakah mungkin ini undian yang disiapkan untuk pasukan khususmu? Dan sebenarnya ini bukan benar-benar undian. Ini kehendak alam. Pasukan khusus hanya tidak beruntung. Selamat, atas nama Monan, keluarga lu secara otomatis akan masuk 12 teratas. Dalam hati prajurit ini, karena kau masuk ke 12 besar, maka pasti ada orang yang akan membereskanmu. Lalu kita melihat seseorang melapor. Dia berkata, Tuan, kedua perwakilan cabang keluarga Cao kita telah masuk 12 teratas. Mo Chen Ren dari provinsi Jiangnan yang kita hadapi sebelumnya, dia juga masuk ke 12 sebagai perwakilan keluarga lu dari Gunung Taihang. Apa ada yang lain? Bawahannya menjawab, itu sepertinya ada yang salah dengan Nona Mu Xuanyin. Menurut intelijen, tubuh dinginnya tampaknya udah mencapai batas. Hah? Itu jadi lebih cepat. Bawahannya melanjutkan, iya, tapi dia sepertinya telah mendapatkan beberapa pil dan dia berhasil menekannya lagi. Jika itu masalahnya, bawa dia padaku. Aku akan menyatukan yin dan yang dengannya untuk membantuku berlatih. Tuan ingin kapan? Malam ini juga. Sedangkan Jingse, dia masih mencari Monan. Monan, kau pergi kemana? Lalu tiba-tiba gelangnya bercahaya. Apa yang salah dengan gelang ini? Apa ini berarti Monan kembali? Tapi tiba-tiba ada dua orang di belakangnya. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.